Cilegon FC. Kemudian untuk anak yatim juga, undang anak yatim juga seperti apa nih mungkin sejauh aku pengembangan dari Rans sendiri. Iya, apa nih? Oh, first gathering ya. Ya, hari ini, malam ini senang banget kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi antara keluarga besar Rans Entertainment dengan Rans Cilegon FC. Lalu juga ada teman-teman media yang juga berkenan untuk hadir, dan juga ada adik-adik kita anak yatim, di mana ya seperti biasa di bulan Ramadan biasanya kan kita mengadakan acara buka puasa bersama, sekalian berbagi juga, berbagi berkat dan juga berbagi doa supaya mudah-mudahan dalam perjalanannya Rans Cilegon FC ini bisa jadi salah satu klub yang solid, yang kuat, yang bisa menjadi contoh yang baik juga, dan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang bisa menghibur. sedikit Mas Darius, mungkin awal mula bergabung ke sini diajak Arafi atau seperti apa sih prosesnya? Ya prosesnya ya mungkin karena udah dari pertemanan ya, lalu karena sama-sama suka bola dan kenal Arafi juga udah lama lah gitu dari awal karir kita bareng-bareng dulu. Jadi kebetulan saya juga menjabat sekjen di Celebrities FC 2 tahun terakhir, dan mungkin dirasa punya kapasitas dan bisa untuk diajak kerjasama. Kadang suka diskusi ringan juga soal apapun itu gitu. Jadi akhirnya ditawarin untuk bergabung, dan ternyata punya visi yang cukup sama terhadap sepak bola Indonesia, terutama untuk pembinaannya. Ya, akhirnya saya menyangkutkan diri lah untuk yaudah ayo kita jalan, gue bantu deh gitu, supaya mudah-mudahan dengan kolaborasi tim yang solid kita bisa membangun satu klub yang juga solid dan kuat. Nggak tertarik jadi pemain juga Mas Darius? Waduh, kalau tertarik sih pasti tertarik gitu kan. Cuma kan salah satu visi dari Rans adalah mencari talenta-talenta muda dan bahkan nantinya mencetak talenta muda ketika akademinya juga sudah berjalan ya. Jadi di situ kita kalau dilihat dari komposisi tim kan sekitar 60-65% itu pemain-pemain muda di bawah 23 gitu. Jadi itu yang pengen kita berikan kesempatan dengan pelatih senior juga, dan dikombinasikan dengan pemain-pemain senior supaya bisa membimbing mereka menjadi pemain yang lebih baik lagi dan pemain yang matang. Di sini tugasnya apa aja Mas Darius? Di sini saya sebagai COO ya sewajarnya mengurusi operasional klub A to Z, dan karena ini klub baru, perusahaan baru, jadi semuanya serba baru. Kita sama-sama bareng-bareng sama Raffi, sama Rofi, sama Rajif, presiden dan wakil presidennya, bareng sama Ketamka juga dan teman-teman yang lain. Kita kolaborasi lah, kita bangun strukturnya, kita bangun kebiasaan-kebiasaan dalam perusahaan seperti apa, dalam klub seperti apa gitu, supaya semuanya bisa berjalan lancar, komunikasinya bisa baik, dan pemain-pemain juga merasa nyaman, pelatih merasa nyaman, bisa fokus sama latihan mereka, sama nanti kalau liganya udah mulai sama pertandingan-pertandingan yang akan mereka. Berdirinya Rans Cilegon sendiri berapa lama Bang? Apa? Sudah berapa lama berdirinya Rans Cilegon sendiri? Kalau Rans Cilegon baru mau 2 bulan ya kalau nggak salah ya. Kita latihan kan baru berjalan 2 mingguan, sebelumnya ada seleksi-seleksi gitu. Memang bergulirnya cepat, tapi kalau di compare sama tim-tim lain yang di Liga 2 mungkin ada beberapa yang udah mulai lebih dulu ya. Sebelum ada pengalaman sendiri untuk dari sendiri untuk jabatan sebagai CEO? Kalau spesifik sebagai CEO belum ada ya, tapi kalau di dunia olahraga mungkin dulu 2010 saya pernah jadi manajer timnas futsal, terus saya running beberapa bisnis juga, ngurusin produksi juga, jadi sebenarnya kan ya intinya kita bekerja kan, dan saya ingin terlibat karena memang visi yang baik dari seorang Raffi Ahmad dan kawan-kawan untuk saling juga akuisisi Cilegon United jadi Rans Cilegon FC, dan ingin untuk menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, dan ada visi pembinaan juga. Itu yang bikin saya ayo deh kita jalan arah deh, tujuannya itu, targetnya. Pasti ada perbedaan juga saat pas awal jadi timnas ya kan, dan sekarang kalau berbeda pasti ada perbedaan. Pasti kalau manajer timnas kan mungkin secara struktur kita udah di dalam tim gitu ya, kita kolaborasinya sama pelatih, sisanya kan federasi yang ngurus gitu ya, federasi yang mempersiapkan, kita kolaborasinya sama federasi. Kalau ini kan kita benar-benar istilahnya independen, dan ada banyak sekali hal aspek yang harus di handle, yang harus dipersiapkan
yang harus dikolaborasikan, dikawinkan semuanya, chemistry-nya dihidupkan di dalam klub ini gitu. Tim adalah bagian utama. Di situ ada manajer, ada pelatih, ada staf medisnya, ada pemain-pemain, ada pemain usia mudanya nanti gitu. Tapi di sisi lain juga ada aspek komersial, ada hal-hal lain juga yang menopang klub ini gitu. Jadi ya, pasti ada perbedaan. Dukungan dari Badona gimana, kan dia juga suka main bola tuh. Wah, Dona pasti mendukung. Dari dulu kan apapun yang saya kerjakan, Dona selalu memberikan dukungan. Apalagi dia tahu ini adalah dunianya sepak bola dan memang ya cintanya segitunya sama sepak bola gitu kan. Jadi begitu dikasih tawaran ya kita ada beberapa hal yang jadi diskusi, jadi pertimbangan. Tapi pada akhirnya udah mantep lah untuk ya udah kita join deh, kita bantuin teman kita, sahabat kita supaya mudah-mudahan bisa jadi hal yang baik. Anak-anak dipindahin di akademi, anak-anak dipindahin di akademi Rans juga bang. Anak-anak akademi Ransnya kan belum ya, akademi Rans belum. Tapi kalau nanti misalnya akhirnya berdiri dan ada peluang untuk bergabung, kenapa enggak? Gimana Mas? Oh udah. Pasti ada pro kontra sendiri ya dari masyarakat bicara Bang dari basicnya seorang public figure, presenter, dan sekarang harus menangani suatu Yeah. gimana? Pasti pernah dengar ada yang pro kontranya, ada yang nyinyir gitu. So far lebih banyak yang mendukung ya. Yang nyinyir belum sih, masih dalam kategori sopan lah gitu, mungkin menanyakan gitu karena resminya kan waktu kemarin preskon ya diumumkan sebagai CEO gitu kan. Sebelumnya kan ada rumor lah, jadi ini jadi itu gitu. Ada yang bahkan ngusulin juga, Bang Darius bantuin dong jadi manajer, jadi apa gitu ya. Itu kan excitement mereka gitu kan. Jadi buat saya komentar teman-teman netizen yang positif kita terima sebagai satu bentuk support, tambahan energi kita. Yang negatif ya kita filter aja gitu kan. Ada yang berisikan kritik, saran, kita tampung. Kita bisa belajar dari mereka gitu. Tapi kalau isinya hanya omong kosong ya kita cuekin aja. Anda sendiri untuk target sebagai CEO untuk terdekat apa sih? Ada 3 hal sebetulnya. Satu adalah bagaimana kepentingan dan kebutuhan tim ini bisa berjalan dengan baik. Artinya proses persiapan tim ke kompetisi nanti, karena di sana juga ada banyak hal. Kita masih proses rekrutmen untuk manajemen juga di dalam struktur klub sendiri. Lalu yang kedua adalah membenahi dan bukan membenahi ya, tapi membangun struktur klub dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam klub nantinya seperti apa. Dan yang ketiga pastinya dari aspek komersil dan prestasi juga harus dipersiapkan. Jadi selama 2 bulan ini mungkin ada progres yang sudah dilakukan dan mungkin ada kendala atau tantangan nggak sih yang dihadapi selama menjabat 2 bulan ini? Saya menjabat sebenarnya baru 3 minggu sih efektif ya, jadi memang masuknya agak belakangan karena di awal mungkin ada fokus yang lain yang lebih urgent yang dilakukan, dan saya baru masuk di 3 minggu terakhir ini sebetulnya. Jadi pas bertepatan dengan seleksi terakhir baru saya bergabung, baru mulai melihat kebiasaan-kebiasaan yang sudah tercipta selama periode pertama seperti apa. Karena ada banyak orang juga yang sudah bergabung dan sudah membantu Rans Cilegon ini untuk disarani dengan baik gitu kan. Ya, kita kolaborasi lagi, apa yang kurang kita benahi lagi. Tantangan pasti ada, masalah pasti ada. Dalam keseharian pun banyak masalah gitu, tapi saya pikir kuncinya di komunikasi sih. Ketika kita bisa komunikasi dengan baik, dan so far semua tim punya kesadaran yang tinggi untuk menjaga kepentingan tim, kebutuhan tim, kepentingan klub untuk bisa jadi satu entity yang solid. Mas, ketika menerima tawaran ini sebenarnya apa sih sebenarnya mimpi dan visi misi Mas dari di tengah kondisi sepak bola yang larut-larut bisa dibilang ya, mafia sepak bola segala macam kondisinya lagi belum. Ya kita harus jujur, problemnya masih ada. Cuma kalau dilihat mungkin 5 tahun terakhir ya industri sepak bolanya sendiri sudah berkembang. Walaupun mungkin dari segi prestasi masih perlu untuk didorong lagi, diangkat lagi gitu. Dan salah satu yang menjadi visi misi kita adalah yang menjadi bagian sebagai salah satu stakeholder untuk bisa membantu mengangkat sepak bola Indonesia. Tapi tentu nggak bisa sendiri, harus kerja sama, baik sama klub lain sebagai rival dan sebagai kompetitor, tapi juga sama-sama mengangkat, baik dengan federasi, baik dengan operator liga juga gitu. Jadi
teman-teman media juga gitu. Jadi spektrumnya luas. Kita menjadi salah satu bagian dari ekosistem sepak bola Indonesia, dan mudah-mudahan dengan visi-visi dan apa yang disampaikan oleh Raffi ke saya, mudah-mudahan bisa terwujud satu persatu, walaupun itu jangka panjang bukan jangka pendek, dan akhirnya ya nanti kita bisa sama-sama melihat sepak bola Indonesia berkembang. Dan ini kan kalau dilihat bukan cuma Rans Cilegon aja nih ya, tim-tim lain juga dilihatnya juga, apalagi di Liga 2 gitu ya, itu kan udah mengangkat gitu kan. Nah itu dari mungkin dari segi pemberitaan, dari segi komersilnya gitu. Nah harapannya dari sisi prestasi, dari sisi pembinaan juga bisa terangkat dan berjalan dengan beriringan. Tahun sebelum Ya so far sih kalau dari teman-teman ya, apalagi di inner circle ya, mereka support, memberikan dukungan, dan mereka juga punya harapan bahwa bagaimanapun juga ini teman-teman yang sudah ada di Rans Cilegon ini ya harus bisa ngasih sesuatu yang baik juga gitu kan. Nah nanti kan efeknya pasti kesembuhan. apa perlu juga akan melakukan studi mungkin ke keluarga Eropa yang profesional belajar cara manajemen kayak gitu untuk depannya? Mungkin untuk jangka panjang ya, jangka panjang mungkin ya, tapi kalau lihat sekarang kan Raffi sendiri udah punya insting bisnis yang sangat tinggi, dan dia udah punya tim yang juga sangat solid gitu ya, jadi dari internal aja kita udah bisa belajar banyak sebenarnya gitu. Tinggal di matchkan sama dunia sepak bolanya sendiri.